Kenyataan yang mengejutkan. Review pertandingan Vietnam U23 versus Indonesia U23, skor akhir 3-0 untuk kemenangan Vietnam. Dan gue mau umumin kalau nggak ada satupun yang bisa berhasil menebak skornya. Itu tandanya kalian sama gue shock. Ada apa ini? Kalah sih udah biasa ya, tapi kalau kalah dengan permainan kayak tadi rasanya nyesek aja. Sejak awal timnas Indonesia kekurangan pemain fullback, makanya gue prediksi akan pakai 3-5-2. Nyatanya, Sintayong masih pede dengan formasi 4-2-3-1 dengan mengandalkan 2 fullback yang bermain sangat grogi dan masih berusaha menggantungkan diri pada 3 pemain senior sekaligus. Ini sama seperti yang dilakukan di TC kemarin. Dengan segala hormat kepada coach, gue harus bilang kalau lagi-lagi Sintayong overconfidence. Hal ini sama ketika timnas kalah di leg pertama final AFF. Sejak awal, kedua tim bermain hati-hati, permainan yang cukup membosankan karena keduanya sama-sama saling menunggu. Bedanya, Vietnam akhirnya keluar dan menemukan polanya di 20 menit awal. Sedangkan timnas kita terkurung gak bisa kemana-mana. Debut yang horor buat Mark Locke yang harus mati-matian bertahan sehingga perannya sebagai playmaker tidak berfungsi. Ricky Kambuaya out of position dan ngaco sepanjang permainan. Aduh, kemana passionmu bang? Kedua sayap tidak terhubung dengan baik sehingga pola serangan tidak pernah terbentuk dengan benar. Babak pertama 0-0 tapi rasa deg-degannya belum hilang. Ditambah lagi banyak pelanggaran gak penting yang menyebabkan kartu kuning. Padahal skuad kita jelas sangat terbatas, cuma 20 pemain aja. Ngapain sih? Babak kedua Sintayong mengganti Irianto dengan Sahrian Abimanyu. Fungsi defensif hilang. Diganti dengan Abimanyu yang lebih berani sehingga Mark Locke semakin terkurung. Lalu Firza Andika yang menjadi satu-satunya penghubung serangan diganti dengan Dewangga yang passingnya masih aja membangongkan. Kacau sepanjang pertandingan. Witan masuk menggantikan Sadil. Pergerakan lebih luas namun tetap saja tidak efektif. Egy terisolir. Apalagi posisi striker diisi oleh Ronaldo Kuate yang juga ngaco. Mohon maaf. Para pemain pengganti harusnya lebih ngotot karena punya tenaga yang masih full. Jadi efektif untuk memaksimalkan waktu. Kalian main 40 menit atau 30 menit tapi dengan tenaga yang bisa main buat 90 menit. Jadi harusnya bisa lebih ngotot lagi. Sayangnya masih saja tidak terlihat fighting spiritnya mana nih. Kebiasaan Sintayong kembali mengganti pemain yang baru main sebentar, habis itu langsung ditarik lagi. Kuateh langsung ditarik setelah bikin pelanggaran gak penting. Baru main beberapa menit kalau nggak salah. Gue juga nggak tahu, emang nggak efektif juga. Bukannya memberi perlawanan, kita bahkan sulit sekali bikin peluang. Di laga pembuka yang sangat meriah ini, timnas harus kebobolan 3 gol tanpa balas. Aduh, seneng banget tuh pasti supporter Vietnam ketawain kita. Tenang aja teman-teman, kemungkinan lolos ke semifinal masih sangat tinggi. Tapi kekalahan ini harusnya menjadi tamparan kalau timnas kita sedang tidak baik-baik saja. Dan masih terlalu jauh untuk berbicara di level Asia. Cepat bangkit Garuda Muda. Kita bakal tetap ngedukung.